Shalom, apa kabar Bapak Ibu, sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada pada kita semua. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 21 sampai 28, firman Tuhan demikian. Dan setelah keluar dari sana, Tuhan Yesus menyingkir ke daerah Tisor dan Sidon. Dan tampaklah seorang wanita Kanaan yang keluar dari wilayah itu berseru kepadanya dengan mengatakan, "Tuhan, anak Daud, berilah aku kemurahan. Anak perempuanku kerasukan roh jahat sangat parah." Namun dia tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya. Dan sambil mendekat, murid-muridnya meminta dia dengan mengatakan, "Suruhlah dia pergi, sebab ia berteriak-teriak terus di belakang kita." Dan seraya menanggapinya, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari Israel." Namun sambil mendekat, ia berseru kepadanya seraya mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku." Akan tetapi seraya menanggapi, Tuhan Yesus berkata, "Tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Namun dia berkata, "Benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Pada waktu itu sambil menanggapi, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini." Dan sejak saat itu, anak perempuannya itu disembuhkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kisah wanita yang memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan agar Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini gambaran dari sebuah ketekunan, gambaran dari sebuah kegigihan, gambaran dari sebuah keinginan yang tidak pernah ada kata putus asa dan menyerah. Wanita ini tekun, dan ketekunan wanita ini belum tentu dimiliki oleh semua orang. Oleh karena itu kita perlu Bapak Ibu belajar seperti ini. Dalam berdoa kita seringkali terlalu mudah menyerah. Berapa lama Bapak Ibu berdoa? Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin doa kita mungkin belum terjawab. Seringkali kita berputus asa dan mencari hal lain untuk mendapatkan jawaban dari doa-doa kita itu. Kita menggunakan cara-cara lain. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan berkata tidak terhadap doa kita, atau kita berpikir bahwa Tuhan menyuruh kita untuk melakukan cara lain, dan banyak hal yang sering menjadi buah pikiran kita yang menolong kita untuk berpaling kepada hal lain, sehingga kadang-kadang berhenti berdoa. Bukan Bapak Ibu, Tuhan Yesus mencari iman, Tuhan Yesus mencari ketekunan, Tuhan Yesus mencari kesetiaan. Di dalam berdoa juga kita butuh setia. Setia dalam arti setia mendoakan apa yang kita doakan, melakukan apa yang kita ingin dilakukan oleh Tuhan. Tapi banyak dari kita berputus asa. Bahkan kadang-kadang kita pikir, ya sudahlah, mungkin Tuhan menginginkan saya melakukan hal yang lain seperti Sarah istrinya Abraham. Lama sekali doanya rasanya tidak dijawab, sehingga Sarah istri Abraham berpikir seolah-olah Tuhan menyuruh dia bersikap juga. Karena kita sering berpikir berdoa dan berusaha. Ya betul Bapak Ibu, berdoa dan berusaha. Tapi kadang-kadang ada suatu hal yang kita doakan yang hanya kita butuhkan doa dan ketekunan kita. Tuhan yang bertindak, bukan kita yang berdoa dan berusaha. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang memang dibutuhkan hanya lutut kita, berlutut memohon, berdoa kepada Tuhan. Nah, dalam hal konteks seperti ini, wanita ini mencontohkan ketekunan seperti itu. Dia tidak berusaha ke hal lain, dia tidak mencari pertolongan ke tempat lain, tapi dia terus tekun berdoa. Dia tidak memiliki banyak hal, tidak memiliki pengetahuan yang luar biasa, dia hanya mengetahui bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Pada masa itu,
tidak ada alternatif lain untuk mengobati orang yang sakit, datang kepada Tuhan, memohon pertolongan dan doa, atau datang kepada dukun-dukun. Nah, pada masa itu pilihannya yang seperti itu. Tapi wanita ini tekun datang kepada Tuhan. Bahkan sekalipun ketika Tuhan berkata di ayat 26, tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi wanita ini dengan tekun dia berkata, Tuhan, anjing-anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak tuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hal inilah yang menggerakkan Tuhan Yesus sehingga dia bisa berkata, hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau inginkan. Besarnya iman wanita ini bagaimana? Dia tidak memperkata, dia tidak berseru-seru, dia tidak berteriak-teriak, dia memohon. Dikatakan seperti apapun, dia terus memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu teruslah mencari Tuhan, teruslah mencari kebenarannya dengan memperhatikan firman Tuhan dan perkataan-perkataan Tuhan, dan teruslah berdoa sampai jawaban doa itu diberikan. Jangan pernah berhenti. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, doa apapun yang kita naikkan harus selaras dengan rencana Tuhan, dan bukan untuk memenuhi nafsu kita, bukan ingin memuaskan keinginan-keinginan daging kita, tetapi apapun yang kita doakan sejalan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi, tekunlah berdoa. Karena Tuhan berjanji, siapa yang mencari pasti mendapatkan, siapa yang mengetuk pasti pintu dibukakan, siapa yang meminta pasti menerima. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti mendoakan apa yang ingin saudara doakan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teladan contoh yang diberikan oleh wanita ini yang tekun memohon kepada-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin.